Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kolose pasal 3. Khotbahnya sama dengan tadi pagi tentang keluarga ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Di bagian yang lain dikatakan Tuhan tidak memandang muka atau wajah. Ini perikop satu tapi panjang atau padat gitu ya. Karena isinya banyak begitu. Pertama istri kepada suami, kemudian suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua. Tapi nggak cukup di situ, kemudian khususnya bapak-bapak kepada anak-anak. Ini dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya hamba-hamba dengan tuan. Hamba-hamba dengan tuan. Tapi perkataan bahwa Kristus adalah tuan dan kamu hambanya juga berlaku bagi tuan gitu. Jadi mereka yang adalah hamba, mereka bekerja bagi tuan mereka, majikan mereka. Tapi majikan juga harus sadar mereka tetap adalah hamba dari siapa? Tuhan semesta alam. Dan kemudian bicara lagi pada bisa dikatakan semacam prinsip dasar dalam kehidupan etis. Dan ini sebetulnya menjadi core bukan hanya di perikop ini, tapi core dalam segenap kehidupan. Dan ini dua lapis. Lapisan yang pertama, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan itu sebetulnya bentuk penghalusan dari Tuhan. Ditambahkan H antara tu dengan an, jadi Tuhan sebetulnya bentuk halus begitu. Dalam bahasa Inggris, master atau lord, dua-duanya bisa untuk majikan, bisa untuk Allah. Dalam bahasa Yunani, kurios juga begitu. Bisa untuk manusia, majikan, atau bisa untuk Allah. Dan dalam perjanjian lama, Yahweh ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, perjanjian lama Septuaginta, kata yang digunakan juga kurios. Begitu. Nah, persoalannya adalah begini. Dalam bahasa Indonesia ketika Tuhan diperhalus jadi Tuhan, maka seperti ada perubahan makna, sadar tidak sadar, seakan-akan itu dua hal yang terpisah gitu. Ya Yesus Tuhan kita, ya Kristus Tuhan kita, ya Allah Tuhan kita. Tapi kemudian siapa yang jadi Tuhan atas kehidupan kita? Seringkali diri kita masing-masing. Siapa yang jadi Tuhan atas kehidupan kita? Seringkali justru diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing yang jadi Tuhan atas kehidupan kita. Padahal di sini katakan Kristus adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani itu kurios. Jadi Kristos gitu ya. Kristos di situ kemudian kurios begitu. Kristos estin kurios. Kata yang sama yang dipakai. Tapi persoalan dengan diperhalus, jadi ini sebatas sang ilahi, sementara nggak ada hubungannya dengan Tuhan gitu. Sehingga ya dia memang Tuhan, tapi Tuhan atas kita masing-masing adalah diri kita sendiri begitu.
Diri kita yang jadi bos atas diri kita sendiri. Padahal poin di sini Kristus adalah kurios dan kita adalah duloi. Kristus adalah kurios, kita adalah duloi. Bentuk jamak, bentuk tunggalnya kan dulos. Masing-masing adalah dulos. Kita semua adalah duloi, hamba. Ini prinsip yang pertama. Jadi kalau misalnya kita bermalas-malasan nih, kita bermalas-malasan. Saya mau tanya, kalau kita bermalas-malasan, siapa yang jadi Tuhan atas kita? Tuhan, Kristus, Allah, atau diri kita sendiri? Ah, malas ibadah. Kemarin lu ibadah. Kemarin ibadah lu community baru. Pulangnya jam 10 malam lagi. Ah, udah minggu libur dulu. Ah, cuti dulu saya gereja. Misalnya begitu. Aduh, capek banget nanti dulu lah. Kalau kita bermalas-malasan, jujur saja, kalau kita bermalas-malasan, siapa yang jadi Tuhan atas diri kita? Bisakah kita berkata Tuhan yang adalah Tuhan atas kehidupan kita? Bisakah kita berkata Kristus yang adalah Tuhan atas hidup kita? Tidak, tidak mungkin. Kalau kita egois, bisakah kita berkata Kristus adalah Tuhan kita? Tidak. Kalau kita mau menangnya sendiri, kalau kita baperan, tahu baper ya? Baper tuh di mobil bagian depan sama belakang. Bermain setan, plesetan. Kalau kita masih baper gitu ya, gampang tersinggung segala macam, kita loh jadi Tuhan atas diri kita. Mengapa? Karena kita ingin dihormati oleh orang lain. Lu harus hormat sama gue, lu gak boleh melukai perasaan gue, lu gak boleh nyakiti gue, dan seterusnya. Berarti kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan banyak lagi sebetulnya, banyak lagi. Kita bisa trace one by one, kita bisa telusuri one by one. Kita akan temukan bahwa kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita pertobatkan dari kehidupan kita. Ini yang harus dipertobatkan. Makanya kita harus menyediakan diri kita untuk betul-betul dia jadi Tuhan, jadi bos atas kehidupan kita. Dan kalau begini, ini sebetulnya indah. Walaupun kadang-kadang memang bisa saja terasa capek bisa saja. Sangat bisa. Dengan segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, lelahnya nggak terasa, nggak kehitung-hitung gitu. Waktu saya ke India misalnya, saya berangkat jam 2. Mendaratnya jam 2 waktu India. Waktu India itu 1 jam lebih cepat daripada waktu Bangkok dan waktu Jakarta. Saya berangkat dari rumah itu jam 9 malam ya kalau nggak salah. Pesawat jam 10 malam. Tiba di sana sekitar jam 2 pagi, jam 1 pagi. Jadi saya nggak tidur, dan biasanya kalau penerbangan overnight begitu, berkali-kali kalau keluar negeri saya cenderung nggak tidur. Nggak bisa tidur begitu. Nggak nyaman dengan kursi yang seperti itu. Dan akibatnya saya mengerjakan banyak, kadang bawa laptop, kadang buka tablet segala macam gitu. Terus kemudian saya nyampe di Kolkata itu jam 3 pagi, sesi saya sudah jam 7 pagi. Saya cuma punya slot 4 jam jeda, padahal ada selisih 1 jam dan saya nggak tidur gitu. Terus saya japri kontak person saya, PIC, saya katakan sudah sampai. Ya udah Pak Sigor tidur dulu, saya bilang. Ya saya nggak bisa tidur lagi kalau udah kayak gini, udah jam 3 pagi di sini dan jam 7 sesi saya. Nah saya coba merem, ternyata lumayan, puji Tuhan bisa 2 jam merem, terus kemudian kegiatan gitu. Nah sesi 1 hari itu bisa 2-3 kali, kemudian sesi berikutnya lagi. Baru hari ketiga kemudian tidak ada kegiatan. Baru waktu pulang, berangkatnya juga gitu. Nyampainya juga saya nyampe di airportnya Binanagar jam 10, kemudian tiba di Jakarta jam 4, jam 5 pagi. Dan sekali lagi overnight nggak bisa tidur. Tapi setelah itu ada aktivitas. Dan nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Dalam pengertian apa? Hidup kita yang kita hidupi bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang tinggal di dalam kita. Kan kata Paulus begitu. Dan itu harus jadi pegangan kita. Nah saya mau beritahu untuk anak-anak muda di sini. Saya punya spirit ini bahkan sejak saya masih baru bertobat tahun 91. Waktu saya bertobat tahun 91, saya katakan kepada Tuhan, waktu itu ada hamba Tuhan bernubuat, Asigor akan Tuhan kirim ke City Rock.
Waktu itu saya cari peta Sumatera Utara, susah nggak ketemu si Pirok itu di mana gitu waktu itu tahun 90-an. Tapi waktu ada hamba Tuhan bernubuat, Asigor, waktu itu saya SMA kelas 2, kamu akan Tuhan kirim ke si Pirok jadi penginjil di sana. Saya aminkan, amin Tuhan, saya akan pergi ke sana. Dan saya cari-cari cara untuk saya bisa pergi ke sana, tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Ternyata itu bukan nubuat beneran dari Tuhan gitu. Karena memang kemudian hamba Tuhan itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ternyata Tuhan gak kehendaki saya ke sana. Padahal saya udah ketemu ada satu GBI di Medan. Saya bilang saya mau kuliah STT Battle di Medan. Saya kemudian pengen pelayanan ke. Saya jelaskan gitu nubuat itu. Oh ya udah kamu datang. Tapi entah bagaimana Tuhan bisa menghalangi saya gak ketemu orang ini gitu. 3 kali dia datang karena saya minta izin ketemu papa saya. 3 kali dia nggak bisa ketemu papa saya minta izin. Tuhan halangi sedemikian rupa. Poinnya adalah ketika saya bertobat, Tuhan kirim kemana, saya bersedia betul-betul. Nah Ibu Bapak yang terkasih, ini betul-betul harus kita hidupi bahwa dia adalah bukan sekedar Allah, sosok yang nun jauh di sana, yang kita sembah seminggu sekali, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, terserah. Tapi pokoknya jauh di sana gitu. Jadi istilahnya transenden. Jauh pokoknya di sana gitu. Sementara gue yang di sini ya gue punya gue, urusan gue dan seterusnya. Nah itu tidak boleh demikian. Ibu Bapak tentu teman-teman tahu. Dan kesaksian hidup saya sama dengan kesaksian hidup wakil gembala kita. Waktu saya lulus SMA, saya pengen sekolah STT. Papa saya suruh masuk UMPTN. Saya dapat UI, saya dapat STT Jakarta. Dan saya pilih STT Jakarta. Karena saya pengen betul-betul jadi hamba Tuhan. Dan ini nggak ada artinya. Jadi betul-betul kalau kita di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi ini bukan untuk urusan pacaran ya. Look community kemarin kan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini untuk pacar. Kalau putus pacar berarti seperti itu gitu ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan melihat ke depan kepada apa yang Tuhan telah sediakan bagiku. Ini bukan urusan perpacaran begitu. Jadi ibu bapak yang terkasih, kalau kita memang mengasihi Tuhan, ini prinsipnya. Kalau memang betul bertobat, dia bukan menjauh di sana, dia di sini. Dia jadi tuan atas kita, dia jadi majikan atas kita. Dia betul-betul jadi majikan, jadi bos. Kita ini budaknya, hamba itu bahasa halus juga. Bahasa kasarnya budak. Kita ini budak begitu. Tapi persoalan dengan orang-orang modern zaman sekarang kan konsep itu tidak disukai gitu. Coba saja lihat khotbah-khotbah yang banyak disukai, khotbah-khotbah yang justru meninabobokan, mengelus-elus egoisme kita. Engkau ikut Tuhan diberkati berlimpah, engkau akan sembuh dan seterusnya. Itu kan diri sendiri terus yang disampaikan. Dan itu menyukai banyak orang begitu. Menyukai banyak orang. Padahal itu tidak tepat sama sekali. Kalau dia adalah Tuhan, kita hamba, itu sebetulnya terserah dia mau bikin apa gitu. Terserah dia. Maka misalnya kemarin di Teologos misalnya waktu Pak Niko berkata, Bang Asigor ini 2 kali mobilnya tertabrak apa kena kutuk begitu. Kemarin percakapan itu dan itu diangkat dan kemudian saya jelaskan. Lah bisa saya hindari? Nggak bisa sama sekali. Orang saya bukan sedang nyetir, saya lagi duduk dalam mobil-mobil di parkir, mau kemana lagi gitu. Dan saya lihat di situ, saya tanya sama istri saya, dia bilang ya sabar. Lo udah kemarin sabar, tabrak sekali sabar. Masa tabrak 2 kali sabar lagi sebabnya? Terus istri saya bilang makin sabar. Oh ya udah. Bahaya kan, bisa tabrak 3 kali kan, supaya makin sabar lagi gitu kan. Kalau dirasa kurang cukup sabarnya kan ditabrak lagi gitu. 3 kali gak cukup, bisa ditabrak lagi. Kalau itu kan makin sabar gitu. Oh dari sini tabrak sekali supaya makin sabar, turun. Jadi lebih sabar gitu kan. Di sini tabrak 2 kali supaya makin sabar. Ini bisa gak ada selesainya loh. Tapi saya mau beritahu, pembentukan Tuhan bisa gak ada selesainya. Kapan selesainya? Mati. Mati. Selesainya kapan? Mati. Waktu kita mati, di situ selesai. Tapi begitu kita mati, kalau kita menang, kata Paulus, kalau kita tidak goyah, kita akan menerima upah. Di sini juga dikatakan di situ. Ya, kita akan mendapatkan upah. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tapi kalimat itu perhatikan dilanjutkan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Loh, kita senangnya itu dengar kata upah, ya kan? Kita senangnya itu dengarnya kata upah. Kalau nonton medsos itu banyak sekali tuh. Kalau tanggal muda, dompetnya merah semua. Kalau tengah bulan sudah hijau. Kalau akhir bulan mulai biru. Abu-abu. Kalau ibu-ibu lebih tahu warna uang ya, Bu. Mengapa? Karena yang jadi fokuskan itu kan, yang jadi fokuskan seringkali kalau bicara berkat, upah, materi, itu kita suka sekali loh. Tapi kalimat ini nggak selesai, upah titik itu enggak. Itu dilanjutkan, Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Perhatikanlah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah dengan Kristus adalah Tuhan, itu Yunaninya sama. Kurios, nggak berbeda itu. Elai saja yang bikinnya beda, karena memang kemudian dalam bahasa Indonesia kata yang dipakai untuk sang ilahi Tuhan gitu. Jadi bukan penerjemah Elai yang bersalah dalam hal ini, tapi untuk membedakan ini penerjemah Elai punya maksud, karena di sini dikaitkan dengan hamba, maka bukan Tuhan jadi Tuhan, supaya tegas pesannya. Pesannya tegas. Nah, dalam relasi Tuhan dan hamba inilah nanti kita akan dapat upah. Tapi itu nanti. Begitu. Nah, waktu kita mati, selesai semua, setelah kita mati, disitulah kita dapat upah. Tapi sebelum kita mati, pembentukan Tuhan akan datang terus gitu. Tinggal kemudian, apakah pembentukan Tuhan itu kita terima untuk membentuk kita, atau justru kita lawan. Kita lawan begitu. Kita lawan. Nah, Ibu Bapak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sisi yang pertama, Kristus adalah Tuhan kamu hambanya, ini yang harus kita taruh dalam hati. Sisi yang lain, sisi berikutnya, apapun juga, ayat 23 tolong tayangkan, yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus punya mindset di sini. Jadi dua sisi ini sebetulnya yang membungkus ayat 18 dan seterusnya. Itu jadi foundationnya, jadi pondasinya. Pondasi yang pertama, Kristus Tuhan, kita hamba. Itu harus kita pegang betul-betul. Yang repotnya adalah kita kalau makin tinggi kedudukan kita akan makin merasa kita Tuhan. Gitu. Dan pada posisi tertentu kita bisa menganggap bahkan kita Tuhan dan Kristus Allah adalah hambanya. Gitu. Waktu kita klaim dalam nama Yesus, kami klaim dalam nama Yesus, itu kan jadikan Tuhan sebetulnya justru hamba kita, pesuruh kita begitu. Maka yang harus kita lakukan justru kebalikan. Jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Ucapannya siapa itu? Maria. Waktu Gabriel datang dan menubuatkan apa yang terjadi pada Maria. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang harus disampaikan. Kemarin juga di Teologos Kutub, Pak Niko juga sempat menyinggung betapa saya mengalami banyak musibah. Banyak sekali. Tubuh saya ini penuh tanda. Tapi bukan stigmata ya. Saya nggak berani klaim itu stigmata. Itu cuma untuk Paulus. Dalam tubuhku ada tanda Kristus, kata Paulus, stigmata. Ini pernah robek segini. Ini pernah robek segini. Ini pernah ketusuk besi cor bangunan. Waktu saya masih SD kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4, saya jatuh kepleset bagian depan rumah kami, papa perbaiki, bagian belakang belum. Ketika pindah ke bagian belakang, kamar mandi bedeng-bedeng itu penuh tanah liat, hujan gitu, ada cor, tiang-tiang apa, besi-besi cor yang belum tertutup semen. Saya mau mandi, saya kepleset dan tertuncap tiang apa besi cor itu dari sini sampai ke sini. Waktu ketuncapnya di sini. Tapi begitu saya tambah dewasa, bekasnya ngegeser ke ketiak. Jadi kalau ibu bapak mau lihat, saya mesti angkat ketiak dulu gitu. Karena bikin bergeser di sini. Itu naik sampai ke atas. Dan anehnya bapak saya itu nggak bawa saya ke dokter. Zaman dulu Bu Lydia mungkin, Bu Ratna mungkin tahu, sulfanilamid. Pernah dengar ya Bu, sulfanilamid. Itu kalau luka dikasih itu dia kayak rasa kebakar, tapi langsung cepat kering, membunuh bakteri segala macam, terus lukanya itu langsung rapet gitu. Jadi bayangin ada hampir segini masuk ke sini, itu kemudian saya keluar berdarah gitu kan.
berdarah. Bayangin hujan, ada campuran tanah liat, besinya juga, tahulah besi cor kan, bukan besi yang mengkilap begitu gitu. Itu cuma ditaburin sulfanilamid, udah tenang saja, aman kata bapak saya. Ya udah gitu. Terus kemudian saya pernah mengalami usus buntu, operasi usus buntu. 2001 saya masuk rumah sakit, usus buntu. 2003 saya kecelakaan, hampir diamputasi segini. 2005 saya masuk rumah sakit dan saya udah lupa penyakitnya apa. Ada yang kena hepatitis A, ada yang kena demam berdarah, ada yang kena tipes dan lain-lain. 2001, 2003, 2005, 2007. Maka saya waktu itu menganggap ini kutuk 2 tahunan. Kutuk 2 tahunan. Jadi waktu itu saya masih menganggap itu seperti I was cursed gitu, saya seperti dikutuk. Nah waktu saya mau ke Jerman, 2008 mulai atur semua, 2009 pelan-pelan ngurus semua, 2009 saya berdoa gini, Tuhan ini kutuk 2 tahunan ini saya berdoa dalam nama Yesus 2009 supaya nggak ada sama sekali. Karena kalau saya di Jerman saya sakit, siapa yang merawat saya, siapa yang jagain saya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dan dalam doa itu saya meminta betul-betul dan puji Tuhan 2009 sampai 2015 saya tidak dirawat sama sekali. Tapi kemudian 2015 gegara saya bergumul dengan Dorothea, kemudian juga dengan istri saya karena kan dia yang mengandung dan dia punya problem. Anak saya yang kemudian tertekan segala macam dengan beban disertasi di Jerman harus segera selesai. Hernia saya robek 3,5 cm. Robek di sini, bayangkan. Hernia. Nah kalau pakai teologi musibah adalah kutuk, berarti saya kutuknya diulang-ulang kan? Berulang-ulang kan? Kalau musibah dianggap sebagai kutuk, kalau sakit penyakit dianggap sebagai kutuk, kalau penderitaan dianggap sebagai kutuk, maka ini kan berulang-ulang gitu. Tapi justru dari situ saya belajar itu bukan kutuk, tapi pembentukan yang luar biasa. Nah salah seorang teman saya yang sudah cukup rohani, dia bilang begini, Pak Sigor dikasih karunia Tuhan secara istimewa. Kenapa? Saya tanya begitu. Pak Sigor lewati pembentukan yang habis-habisan begitu. Kalau saya jadi Pak Sigor, mungkin saya nggak kuat ngadepin itu. Terus saya bilang, iya Pak, tapi capek loh Pak. Capek loh. Digebukin seperti itu capeknya luar biasa gitu. Maka kemudian Ibu Bapak yang terkasih, pembentukan itu yang terjadi. Nah ini prinsip 2 ini. 2 ini yang harus kita pegang. Yang pertama, Kristus adalah Tuhan dan kita hamba. Yang kedua, segala sesuatu yang kita perbuat, kita mesti perbuat untuk Tuhan. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, ya apapun itu. Mau jadi bapak, karena di sini hai istri-istri, tunduklah suami, hai suami kasih istri, hai anak-anak, hai orang tua, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Apapun yang kita kerjakan, mindsetnya, saya kerjakan ini untuk Tuhan. Waktu saya mulai sekolah teologi, saya cari pelayanan susahnya minta ampun. Sampai sempat saya kecewa sekali sama Tuhan dan saya katakan saya berhenti deh, nggak mau lagi pelayanan. Pokoknya sekolah teologi selesai, saya kuliah yang lain. Karena saya cari-cari, saya nggak menemukan pelayanan. Tapi ketika kemudian ada orangnya. Oke. Silakan. Ya, baik saya lanjutkan. Nah Ibu Bapak yang terkasih, jadi kita mesti melihat setiap kehidupan kita, setiap yang kita lakukan, bukan kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan, apapun itu. Nah waktu saya cerita tadi saya mau cari tempat pelayanan nggak dapat-dapat, satu ketika dalam ibadah saya katakan Tuhan ini saya terakhir, pokoknya saya kuliah teologi tetap sampai selesai. Papa saya nggak kecewa, mama saya nggak kecewa. Tapi setelah itu saya mau kuliah yang lain dan saya mau kerja saja. Karena Tuhan nampaknya memang tidak ingin saya pelayanan begitu. Saya merenungkan lagi tuh kesepakatan awal saya dengan papa saya yang ke kuliah sekuler dan sekolah teologi. Jangan-jangan memang Tuhan maunya saya kuliah yang non teologi begitu. Nah dalam pergumulan itu saya katakan begitu, seorang hamba Tuhan kemudian berkata khotbah saya diubah. Tuhan suruh saya mengubah khotbah karena ada orang yang Tuhan ingin sampaikan. Dan sepanjang dia khotbah, tak lama 30-40 menit mungkin gitu. Saya sampai sekarang masih ingat orang itu dan saya berhubungan baik dengan beliau. Ada kurang lebih 2-3 pendeta GBI yang memberi impact besar bagi saya. Dan itu juga salah satu yang membuat saya nggak akan keluar dari GBI sampai kapanpun. Karena saya berhutang nyawa di sini, di gereja Bethel Indonesia. Saya ketemu Tuhan di sinode ini. Sampai kapanpun saya tidak akan tinggalkan.
sinode ini. Kalau nggak dipakai nggak ada masalah buat saya itu. Karena apa? 3 hamba Tuhan dari GBI memberi impact yang besar sekali. Nah ketika dia khotbah, saya nggak bisa lupa. Sampai sekarang kalau saya ingat saja, saya masih terbawa emosi. Saya menangis di situ, saya menangis. Dan saya katakan, Tuhan, saya nggak akan mundur dari pelayanan. Saya akan melayani Tuhan dengan apapun yang saya bisa kerjakan. Kalau saya cuma dikasih nyapu gereja, ngepel gereja, jadi koster, nggak ada masalah. Dan kemudian saya ngelamar jadi koster. Ada beberapa lowongan, tapi jadi koster pun saya nggak diterima. Baru kemudian saya jadi ketua pemuda di satu GBI di Cempaka Putih. Di situ uniknya saya pengen jadi koster nggak dikasih, justru jadi ketua pemuda. Gerejanya cukup banyak, waktu itu anggotanya 300-an orang. Jauh lebih banyak dari gereja kita ini. Dan kemudian di situ saya katakan, saya mau melayani apapun. Jadi waktu saya ke gereja itu, sekalipun saya ketua pemuda, kalau ibadah minggu, nyapu ngepel itu hal yang biasa buat saya. Tapi ya memang pembentukan di rumah juga. Ibu saya pedagang beras, minyak, terigu, gula, segala macam. Itu kadang-kadang usia masih SMP, badan saya lebih kecil dari Jordan, lebih kecil dari Binsar. Itu saya bisa bawa karung beras 80 kilo. Bayangkan, beban 80 kilo, badan saya cuma 50 kilo. Lebih berat dari badan saya bawa itu. Bukan cuma 1 karung, bisa sekali beli beras itu bisa 20 karung gitu. Taruh di situ. Kalau terigu standarnya 25 kilo. Terus kaleng minyak, zaman kita dulu ya, waktu masih kecil masih pakai kaleng minyak yang gede. 1 kaleng itu bisa 20 kilo. Dan mama bisa beli 20 kaleng, saya bawa gitu. Jadi dari kecil sudah terbiasa kerja keras seperti itu. Maka ketika jatuh dalam situasi seperti itu, saya katakan nyapu pun gak ada masalah. Tiap ibadah selesai langsung rapiin kursi segala macam. Mengapa? Karena yang kukerjakan untuk Tuhan. Nah ketika aku mengerjakan untuk Tuhan, gak ada yang hina. Amin. Gak ada yang hina. Pekerjaan hina atau mulia itu standar dunia. Di dalam Tuhan tidak ada yang hina. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan jadi mulia. Ini harus jadi prinsip. Karenanya ketika dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Prinsipnya didasari pada 2 tadi. Kristus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Yang kedua, prinsip yang berikutnya, semua yang kita perbuat untuk Tuhan. Jadi ketika istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan sekedar demi si suami, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Nah di sini kata tunduk hupotazo itu menuruti perkataan suami. Menuruti perkataan suami. Dengan kata lain, perkataan suami harus layak dituruti, layak didengar. Harus, jadi harus 2 sisi. Kita suami tidak bisa menuntut istri, lu kan harus tunduk sama gua. Sehingga kemudian suami bebas menginjak-injak istri gitu. Di Alkitab kan yang diinjak-injak hanya si iblis kan. Nggak ada perintah menginjak-injak istri. Yang diinjak-injak itu adalah iblis. Nggak ada yang lain gitu. Jadi hai istri, tunduklah, maksudnya menurutlah dengan perkataan suami. Yang berarti dari pihak suami, kata-katanya harus layak untuk dituruti. Jadi tanggung jawab suami besar sekali. Besar sekali. Karenanya kemudian hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tapi ditambahin, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengapa? Karena yang punya potensi berlaku kasar itu suami kepada istri. Walaupun ada exceptions, ada pengecualian. Ada kasus-kasus tertentu di mana istri justru yang berlaku kasar. Saya beberapa kali ceritakan, saya punya tante kan begitu. Itu kalau ngamuk sama suaminya bisa diangkut, dilempar ke got gitu. Tante saya begitu. Dan tante saya pernah begitu, dan satu ketika dia ribut sama suaminya, dibanting suaminya kabur pergi ke yang kabur suaminya pergi ke terminal angkutan umum di daerah Jakarta. Bu Lydia ngebayangin ya. Habis ya baterai saya ya. Oh iya, saya pakai ini aja deh kalau gitu. Tes. Oke, baik. Bu Lydia tadi ngebayangin, jangan dibayangin ya Bu. jadi
Karena ibu ngebayangin, coba saja bayangin, diangkut, dibanting gitu. Terus akhirnya satu ketika dia kabur ke terminal bus di Jakarta Timur. Terus dia telepon mama saya. Terus mama saya datang, kami nemenin mama gitu. Terus dia tidurlah gitu, udah malam-malam di terminal itu. Terus mama saya ngebujuk, ngerayu segala macam. Tapi dia takut sama istrinya, tante saya. Tapi ternyata di Alkitab juga banyak kan. Adam kan termasuk ikatan suami takut istri kan. Kalau nggak takut, harusnya ngadepin iblis Adam dong. Tapi yang ngadepin ular siapa? Hawa. Ular datang kepada Hawa, terus berdialog. Hawanya menyahut, begitu menimpali. Sehingga kemudian yang terjadi, dia tertipu daya oleh si ular. Tapi kemudian yang ngomong dengan ular itu Hawa. Hawa kemudian ngajak si Adam. Ini yuk makan, dikasih. Dan Adam ngomong nggak? Nggak ngomong. Padahal siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Adam. Berarti siapa yang pertama kali mengenal Allah? Adam. Mengapa? Karena kalau baca pasal 1 diciptakannya bareng-bareng. Tapi kalau lihat pasal 2 diciptakannya itu tidak bareng-bareng. Jedanya cukup banyak. Cukup panjang. Mengapa? Karena waktu Adam diciptakan, terus kemudian sudah ada hewan-hewan, Allah memberi mandat kepada Adam untuk memberi nama untuk hewan-hewan itu. Ingat ya pembacaan Alkitab kita, guru baca Alkitab, Adam memberi nama-nama bagi binatang-binatang. Setelah dilihat, oh ini gajah, begitu. Oh ini jerapah, lehernya panjang. Oh ini kuda Nil. Oh ini yang lain. Terus dia nggak nemukan penolong yang sepadan buat dia. Baru kemudian Tuhan bikin tidur, diambillah tulang tengkorak. Tulang rusuk, diambil tulang rusuk begitu. Dan itu kan sebetulnya menunjukkan kesetaraan kan. Bukan dari kepala supaya tidak menginjak-injak. Bukan dari kaki supaya tidak diinjak-injak. Kan kesetaraan. Sehingga sebetulnya Adam lebih lama mengenal Tuhan. Lebih dulu mengenal Tuhan. Yang seharusnya justru Adam yang memimpin Hawa. Begitu. Nah secara relasional Allah menetapkan Adam yang memimpin seharusnya. Ini bukan otoritas kekuasaan, jadi tidak boleh ada abuse of power. Ini lebih kepada relasi, begitu. Ya, Allah memberikannya kepada Adam, tapi faktanya Adam justru kebalik. Dia tunduk pada istri, ikatan suami takut istri. Kemudian Abraham juga begitu kan? Abraham dijanjikan Allah keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi makin lama makin tua, mulai kayaknya nggak mungkin deh gue punya anak. Sarah, kayaknya gue nggak mungkin deh udah tua begini, kayaknya nggak mungkin punya anak. Bahkan dibandingkan Ibu Lydia, Sarah lebih tua. Ibu 70, ulang tahun kemarin 75. Sarah berapa ingat baca Alkitab, Vincent? Waktu Sarah melahirkan berapa? 90. Bayangkan usia 90 gitu. Berarti 15 tahun lebih tua dari Ibu Lydia. Jadi wajar dong kalau nggak mungkin nih gue punya anak. Akhirnya Sarah inisiatif kan, proaktif. Oh janji Tuhan gue harus genapi gitu. Maka dia sodorin Hagar. Lah kucing mana ada yang nolak dikasih ikan kan? Kucing mana ada yang nolak dikasih ikan. Kepada Abraham, Sarah nawarin Hagar. Dan Hagar itu orang mana? Ada yang ingat? Mesir. Mesir, bukan sekedar budak. Ginsar ini gimana sih? Mesti ngulang baca Alkitabnya. Mesti ngulang dari Kejadian 1. Di Logos kita ada grup baca Alkitab. Kita sudah mulai. Yang hanya pasif tidak masalah. Tapi yang lain diharapkan untuk aktif ya. Mesir. Mesir itu cantik. Cantik. Jadi wajar kemudian Abraham, perhatikan teks Alkitab, Abraham ada ngomong nggak? Nggak ada, langsung sikat kan? Sikat bleh. Nggak ada menolaknya sama sekali gitu. Disodorin Hagar oleh Sarah, nggak ada ngomong, tahu-tahu udah mengandung itu Hagar gitu. Nah ini contoh suami takut istri. Nah karenanya ibu bapak yang terkasih kembali ke sini. Hai istri-istri tunduklah kepada suami. Maksudnya menuruti perkataan suami. Berarti tanggung jawab suami
perkataannya harus layak untuk dituruti. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Bebannya lebih besar kepada suami sebetulnya. Tanggung jawab lebih besar kepada suami. Karenanya kita wajib kalau mau menikah harus katekisasi pranikah dulu supaya ngerti betul-betul. Nah yang menarik kalau buka 1 Petrus 3 ayat 7 boleh tayangkan. 1 Petrus 3 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Ini yang muda, Pak saya belum nikah. Iya, tapi suatu saat kan pasti akan menikah. Karena yang jomblo itu karunia. Jomblo itu karunia. Kata Tuhan itu karunia. Ada yang menetapkan dirinya sendiri, ada yang ditetapkan orang lain, ada yang ditetapkan oleh Allah. Baik, 1 Petrus 3:7 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah perhatiin, ini beban besarnya di siapa lagi? Suami. Supaya doamu jangan terhalang. Berarti suami-suami di sini jelas sekali. Rasul Petrus berarti mendapatkan inspirasi dari Allah dan dari pengamatan bahwa banyak suami yang doanya terhalang gara-gara apa? Tidak menghormati istri. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Pertama, bijaksana. Yang kedua, hormati mereka. Ternyata kata hormati di sini maksudnya memberikan to give honor, memberikan kehormatan. Atau dengan kata lain memperlakukan istri sebagai terhormat gitu. Waktu bercanda-bercanda di beberapa persekutuan atau beberapa perkumpulan dengan teman-teman hamba Tuhan, kami bercanda begini. Ada waktu kami lihat ada satu teman yang ada nomornya Kapolda. Waktu saya lihat, oh hebat loh punya teman kenalan Kapolda. Waktu saya itu siapa? Oh istri gua katanya. Rupanya di kontak personnya nomor telepon istrinya dibikin Kapolda. Bahkan ada yang menulis nomor istrinya Kapolri, lebih tinggi lagi begitu. Nah ini bukan menghormati sebetulnya. Ini relasi yang bukan menghormati. Ini justru relasi suami yang takut sama istri. Nah dikatakan pertama hidup bijaksana. Yang kedua menghormati, menaruh diri istri sebagai yang terhormat. Dengan kata lain suami harus memperlakukan istri sebagai ratunya. Sebagai the queen of his life. Harus seperti itu. Nah kita-kita yang masih muda yang belum menikah ini harus kita camkan. Kita-kita yang sudah punya anak, didik anak kita ke depan, memperlakukan istri kalau anak kita laki-laki seperti itu. Sebagai teman pewaris memberikan hormat, itu menaruh dia sebagai sosok yang terhormat. Terhormat itu ya seperti queen begitu. Teman pewaris dari kasih karunia, teman pewaris dalam kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Nah ternyata kalau doa kita tidak ingin terhalang, salah satunya berlaku bijaksana kepada istri masing-masing. Istri masing-masing ya, bukan istri tetangga. Istri masing-masing. Nah kita kembali ke Kolose pasal 3 tadi. Berikutnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kata taatilah orang tuamu, kalau tadi tunduklah hupotazo, kalau taatilah di sini hupokuo. Dari kata hupo dan akuo, yang artinya menyimak sungguh-sungguh atau mendengarkan sungguh-sungguh. Dan ini sebetulnya seperti sinonim gitu. Ya, hupotaso, hupakuo itu seperti sinonim. Intinya ada orang di sini yang berkata-kata, tetapi kata-kata yang diucapkan itu harus kata-kata yang layak untuk dituruti atau layak didengarkan.
Sehingga sekali lagi di sini peran suami, kemudian ketika jadi ayah, peran ayah, orangnya tetap dia saja sebagai suami, sebagai ayah, maka dia harus bertanggung jawab mengelola kata-katanya untuk layak dituruti, untuk layak didengarkan. Harus seperti itu, untuk layak dituruti, untuk layak didengarkan. Karenanya kata-kata yang keluar dari lelaki tidak boleh berisikan kata-kata yang negatif, tidak boleh berisikan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak tepat. Dan anak-anak kita tidak boleh belajar dari kita sebagai orang tua kata-kata yang seperti itu. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Di rumah, maka kata-kata yang harus disampaikan seperti itu. Supaya apa? Supaya istri kemudian menuruti perkataan suaminya. Anak-anak memberikan telinga mendengar dengan penuh perhatian kepada kata-kata ayahnya. Dan ibunya juga. Nah kemudian kepada bapak-bapak. Kalau di Efesus hanya kepada anak-anak. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi di Kolose bukan cuma anak tapi juga kemudian bapak-bapak. Dan yang menarik di sini hanya bapak-bapak. Karena pada zaman waktu itu otoritas ada pada sang bapak. Si ibu nggak punya otoritas. Begitu. Otoritasnya pada sang bapak. Yang mengatur anak-anaknya semua begitu. Maka dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Menyakiti hati ini bisa secara fisik, bisa juga secara psikis, begitu ya. Bisa lewat perbuatan, bisa juga lewat kata-kata atau hal-hal yang lain. Dikatakan jangan sakiti hati supaya jangan tawar hatinya. Nah, kultur Indonesia dan Asia secara umum yang paternalistik, orang tua dominan, anak itu subordinat, seringkali membuat orang tua itu seperti diktator, bisa berbuat sesuka hati dan seterusnya. Kita orang tua jadi lupa bahwa ada bagian ayat ini. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kita nggak boleh menyakiti hati anak supaya jangan tawar hatinya. Nah ini berkaitan dengan apa? Di bagian yang di bawah. Barang siapa, ayat 25, berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya kalau kita sebagai bapa, balik lagi ke ayat yang ke-21. Kalau kita sebagai bapa kemudian membuat sakit hati anak dan tawar hati anak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Kita bisa bilang, bullshit Pak Pendeta. Ngomong kosong, kita bisa bilang itu. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tidak bergantung pada pandangan kita masing-masing. Tidak. Dan ini yang kadang-kadang saya sedihkan karena dunia teologi saya banyak berjumpa dengan berbagai macam pemikiran teologis yang kadang-kadang nyeleneh, bahkan jauh menyimpang begitu. Kadang-kadang yang saya geleng-geleng kepala begini, sadar nggak suatu saat itu semua akan dipertanggungjawabkan. Maka kita yang melayani juga di sini sadar nggak bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah berikutnya ayat 22. Jadi tadi relasi istri dengan suami ya, ini bukan relasi kuasa ya, ini bukan hierarki kuasa tapi relasi dalam rumah tangga. Bicara relasi dan posisi bukan bahwa kemudian si suami bisa menindas istri, sang bapak bisa menindas anak. Ini bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab sudah dijelaskan. Sekarang masuk pada bagian yang ketiga. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, saya bukan pendeta full time, saya dosen. Waktu saya jauh lebih banyak untuk mengajar, baik di kampus saya maupun di tempat-tempat lain. Dan saya periode yang lalu, tahun saya Kaprodi S3, sekarang saya jadi kepala pusat yang baru, unit yang baru, saya jadi pemimpin dari sebuah pilot project lah gitu ya. Dan kemudian saya hanya punya mahasiswa kerja, tapi kemudian yang membantu saya di unit itu ada 4 orang. Kemudian di jurnal kami ada 8 orang partai membantu saya, kemudian ada eksekutif supervisory board, 8 orang dari luar negeri untuk membantu jurnal. Maka saya mengelola itu semua, begitu ya, mengelola orang-orang itu semua. Nah dari situ kemudian saya belajar relasi kerja, karena itu jadi dunia saya. Maka kemudian
eh, ini yang harus kita perhatikan waktu saya kerja. Ada aturan kampus, kemudian ada pimpinan-pimpinan kampus, ada yayasan-yayasan. Dikatakan taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka. Ini maksudnya jangan cari muka. Jangan carmuk. Kalau ada bos langsung, oh kerjanya giat. Begitu nggak ada bos, santai-santai lagi. Tapi ini tipikal orang Indonesia. Betul ya Bu ya? Banyak orang Indonesia yang kerjanya begitu. Kalau ada yang ngelihat bosnya baru rajinnya luar biasa. Nggak ada bosnya baru kemudian aslinya keluar. Banyak yang seperti itu. Nah kita nggak boleh begitu. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Mengapa? Karena untuk anak-anak Tuhan dikatakan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya nggak ada yang melihat pun, majikan kita nggak ngelihat, bos kita nggak ngelihat, supervisor kita nggak ngelihat, atasan kita nggak ngelihat, rekan sekerja pun nggak ngelihat. Tapi ada Tuhan yang melihat. Ini yang seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang melihat gitu loh. Maka tadi saya katakan, apakah kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri atau Kristus yang jadi Tuhan? Indikatornya tadi, kalau bermalas-malasan, egois, baper, mudah tersinggung, mudah marah, sensitif, dan seterusnya, itu berarti kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Bukan Kristus yang jadi Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita gampang marah, gampang tersulut, dan seterusnya. Kristus bukan jadi Tuhan, diri kita jadi Tuhan. Nah kembali ke sini, maka ketika kita kerja, Kristus yang jadi Tuhan atas kita, yang kita senangkan dengan pekerjaan kita bukan bos kita. Yang kita senangkan dengan pekerjaan kita adalah Tuhan kita. Maka misalnya ketika saya memulai membangun, saya mengusulkan membuat jurnal studi biblika. Dulu LAI punya, tapi sudah tutup. Maka ini jurnal biblika pertama sekarang, atau satu-satunya di Indonesia. Dan kemudian saya bikin proker, saya minta seorang teman dari Pak Yosafat, mendesain websitenya, dan itu prosesnya beberapa bulan. Kami sampai rapat beberapa kali, terus kemudian beberapa mahasiswa saya tunjuk untuk membantu mendesain. Dan kemarin terbitlah jurnal itu edisi yang pertama. Dan saya kerjakan betul-betul bukan untuk atasan saya, bos saya, ketua kami, yayasan, bukan. Tapi pengen menghasilkan ini. Dan keinginan itu supaya kajian studi biblika ini naik di Indonesia. Dan karenanya saya kerjakan untuk apa? Untuk Tuhan. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jadi prinsipnya. Karenanya kembali ke 23 dan 24. Prinsip yang pertama tadi, Kristus adalah Tuhan dan kita hamba. Prinsip yang kedua, segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita telusuri lagi secara cepat. Istri tunduk menuruti suami karena Tuhan, bukan karena suami. Suami mengasihi istri bukan karena istrinya, karena Tuhan. Sebab kalau karena istrinya, misalnya gue cinta sama istri gue waktu muda, waktu masih gelas anggur gitu ya. Gelas anggur. Begitu punya anak 1, 2 itu udah rata kiri rata kanan kayak gini nih. Terus punya anak 3, 4 bulat begitu. Itu bisa berhenti mencintai. Karena apa? Mencintainya atas dasar itu. Sementara kalau atas dasar itu bisa berubah. Bisa berubah. Maka misalnya lihat saja hubungan suami istri ketika terjadi sesuatu yang buruk. Bisa lo pisah. Mengapa? Karena mencintainya karena itu. Bukan karena Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Tetapi kita belajar untuk Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua dalam segala hal juga untuk Tuhan. Bapak-bapak tidak menyakiti hati anak supaya anak tidak tawar hati juga untuk Tuhan. Kita bekerja maksimal juga untuk Tuhan. Kita melayani maksimal juga untuk Tuhan. Kita nggak gampang ngambek, nggak gampang marah, nggak gampang cengeng, nggak gampang tersinggung, nggak gampang baperan, dan semua yang lain juga untuk Tuhan. Nah kalau dua prinsip dasar ini jadi guidelines, jadi guidance dalam kehidupan kita, hidup ini indah, hidup ini nyaman. Karena kita nggak dipusingin. Lu mau nyakitin gua kayak apa juga, nggak ada masalah. Iya udah nggak lagi teriris-iris lagi gitu. Karena udah gak baperan. Memang Tuhan izinkan aku hambanya, ya sudah gitu. Seperti saya kecelakaan waktu hampir diamputasi segini. Itu kalau orang Batak bilang mandele. Mandele itu
ya berkeluh kesah, berduka betul-betul, hampir kehilangan sampai di sini, bayangkan. Tapi dalam pembentukan proses di sini, makin belajar ini, oh ini semua untuk Tuhan, ya sudah gitu. Ya sudah, kalau ada hal buruk yang terjadi, itu Tuhan izinkan pembentukan saya kita lalui semua untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.